Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnul Faik Salam dari kelas S1TT07E dengan NIM 19101144. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi post-test, di mana materi post-test ini saya diamanahkan untuk menjelaskan tentang modul 3, yaitu pemilihan dasar percabangan. Cita-cita saya dalam mengikuti praktikum ini, saya berharap suatu saat nanti akan dapat menguasai dan mengimplementasikan ilmu program saya ke dalam beberapa implementasi dalam dunia nyata. Bisa jadi suatu saat nanti mungkin saya akan membuat produk atau suatu program dengan ilmu yang saya dapatkan dalam praktikum ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program saya, di mana dalam program saya ini saya membuat program percabangan dari modul 3 sesuai dengan materi modul 3. Dan di dalam program saya ini terdapat beberapa percabangan. Di sini saya akan menjelaskannya nanti. Pertama kita urut dulu dari yang pertama, itu yang ini. Yang ini merupakan library atau pemanggil dari program ini, di mana tanpa library saya tidak akan bisa menjalankan perintah-perintah bahasa C yang saya lakukan ini. Bahasa C, dari tadi itu C++. Dan kemudian yang selanjutnya ini digunakan untuk mempermudah pembuatan variabel yang seperti ini jika suatu waktu ada variabel yang sama. Walaupun untuk saat ini dalam program saya, walaupun tidak ada ini, tidak masalah. Selanjutnya yang ini merupakan pernyataan untuk menyatakan bahwa ini adalah program inti, di mana yang pertama di sini saya mendeklarasikan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 variabel. Kemudian variabel ini tersusun dalam format int, di mana perbedaannya dengan yang ini. Di sini di sini saya memberikan char untuk 2 variabel lainnya, karena di sini saya akan memberikan huruf supaya nanti di sini saya bisa menambahkan huruf untuk variabel c dan d. Sedangkan ini saya hanya bisa memasukkan angka. Selanjutnya kita lihat di sini saya memberikan perintah cout, selamat datang di program ini. Ini berfungsi untuk memberikan output penulisan selamat datang untuk program saya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang yang saya buat berganda ini, cout titik endline cout. Di sini cout ini berfungsi untuk menampilkan titik ini. Kemudian selanjutnya akan di-enter ke bawah dengan endline, di mana ini maksudnya endline itu akhir dari suatu baris, sehingga dia akan turun ke barisan selanjutnya, dan itu akan diulang lagi di sini dan di sini dan di sini dan seterusnya sampai di perintah yang ini, yang hanya melakukan perintah enter sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya untuk memperbaiki atau memperrapi lagi tampilan dari program saya memberikan 2 opsi, di mana opsi yang pertama itu untuk menjelaskan tentang program saya dulu, terus yang kedua langsung ke program. Mungkin untuk orang yang sudah mengerti tentang program saya bisa langsung ke pilihan yang kedua. Namun apabila perlu mengetahui program saya dulu, maka sebaiknya memilih pilihan yang pertama. Kemudian selanjutnya saya enter lagi sebanyak 1, terus 2, 3, dan 4, dan 5 kali. Kemudian selanjutnya saya memberikan perintah lagi di sini, memberikan perintah untuk menampilkan tulisan lagi. Dengan tulisannya itu silakan masukkan pilihan Anda. Di sini saya akan memberikan pemilihan lagi, di mana pilihan ini akan dimasukkan di variabel A. Kemudian variabel A akan menyimpan
perintah yang saya pilih. Misalkan saya memilih satu, maka nanti akan ke penjelasan program. Kemudian jika saya memilih kedua, maka akan ke programnya langsung. Namun di sini saya akan merangkai pilihan pertama dulu. Saya akan langsung menjelaskan pilihan kedua, di mana pilihan kedua itu merupakan program saya. Di sini saya menyatakan yang pertama, silakan masukkan biodata pertama. Biodata pertama di sini, kemudian berisi nama dan tinggi. Di sini saya hanya akan memberikan dua data, yaitu nama dan tinggi. Kemudian selanjutnya hal yang sama saya akan lakukan di biodata yang kedua. Kemudian setelah mendapatkan dua data dari dua orang, saya akan memberikan suatu perintah untuk menyatakan perbandingan. Perintah ini biasanya disebut dengan ternary, di mana ini hampir sama dengan pemilihan if dan else. Namun ini dilakukan dengan cara yang lebih singkat, dengan hanya menyatakan seperti ini. Dan dalam kasusnya ini lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan if else yang seperti ini, di mana ini cuma menggunakan satu perintah satu baris seperti ini. Kemudian di sini saya lakukan perintah output lagi, di mana di sini akan menjelaskan tentang siapa nama dari yang akan saya bandingkan. Di sini variabel nama yang saya bandingkan itu C, kemudian yang saya bandingkan orang yang kedua yang saya bandingkan yaitu D. Kemudian selanjutnya dari variabel ini kemudian kita kembali lagi menggunakan percabangan. Di sini saya cuma menggunakan dua, yaitu percabangan if dan else, mana ini merupakan percabangan tunggal karena hanya ada percabangan if dan else. Cuma ada dua kondisi, di mana kondisi yang pertama ketika nilai G itu sama dengan E, atau ketika E lebih besar dibandingkan dengan F. Maka di sini akan menyatakan bahwa si C, orang dari C ini lebih tinggi daripada D. Namun sebaliknya, jika G sama dengan F atau F lebih besar dari E, maka yang ditampilkan sebaliknya juga, yaitu D lebih tinggi daripada C. Di sini kenapa bisa G di sini nilainya akan sama dengan antara E dan F? Karena G ini di sini akan membandingkan antara dua nilai ini dan akan menentukan yang mana yang lebih tinggi, atau yang mana yang lebih besar nilainya. Kemudian selanjutnya di sini apabila dari tadi itu ada yang memasukkan perintah selain dari 1 dan 2, maka akan menyatakan bahwa program ini akan tidak valid dan akan jadi error. Kemudian selanjutnya akan diakhiri. Kemudian selanjutnya kembali ke pilihan pertama tadi. Pilihan pertama tadi ketika saya memilih perintah pertama atau penjelasan program, maka di sini saya akan menampilkan penjelasan program. Di mana penjelasan program ini saya akan menjelaskan tentang program ini, di mana nanti penjelasannya yaitu program ini dibuat dengan menggunakan banyak kombinasi percabangan dan berfungsi untuk melakukan beberapa perbandingan sederhana antara dua data atau yang berbeda, di mana di sini berbeda data. Kemudian selanjutnya dari program ini kita bisa langsung beralih ke program. Di sini program ini akan bertanya dengan perintah ini. Apakah Anda ingin ke program utama? Jika penggunanya menjawab ya atau memilih satu, maka akan ke program yang tadi. Di sini saya memasukkan program yang tadi ke perintah yang pertama ini. Makanya tadi saya menjelaskan yang perintah nomor 2 dulu sebelum perintah pertama, karena di sini jika saya memilih satu, saya akan ke program utama atau ke perintah jika A sama dengan 2 tadi, jika nilai A sama dengan 2. Namun di sini selanjutnya programnya itu akan dimasukkan lagi seperti ini. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada beberapa percabangan,
yaitu yang pertama nested if yang paling luar ini. Kenapa dikatakan nested if? Karena di sini dari if else ini atau dari percabangan majemuk ini yang ada if, ada else if, dan ada else yang paling terakhir. Di sini di dalamnya ada kondisi percabangan lagi, di mana kondisi percabangan yang kedua itu dia ada if dan else juga. Kemudian di dalamnya ada satu percabangan lagi, di mana percabangan ini berasal dari program utamanya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu percabangan majemuk, di mana percabangan majemuk itu berisi kondisi yang lebih dari dua, di mana terdapat banyak kondisi. Di sini saya memiliki percabangan majemuk karena di sini saya memiliki percabangannya menggunakan else if, di mana percabangan else if itu menyatakan untuk kondisi kedua atau ketiga atau selanjutnya. Kemudian setelah itu di sini juga saya memiliki satu percabangan ternary, di mana ternary ini menyatakan suatu nilai, di mana suatu nilai itu akan dibandingkan antara satu variabel dan satu nilai variabel lainnya, dan akan berubah menjadi nilai dari variabel yang lebih tinggi atau yang lebih besar di antara kedua variabel yang dibandingkan. Maka dari itu saya bisa menggunakan perintah seperti ini untuk menyatakan kesamaan antara nilai variabel itu. Kemudian langsung saja menjalankan aplikasinya. Di sini jika saya memilih 1, maka akan menampilkan seperti yang saya jelaskan tadi, jika A sama dengan 1, dan kemudian di sini akan ditanya lagi. Di sini merupakan variabel B. Variabel B tadi jika memilih 1 lagi, maka akan langsung ke program untuk percabangan yang kedua ini. Langsung saja kita pilih 1, lanjut, maka ini akan langsung ke programnya. Silakan masukkan biodata pertama. Anggap saja biodata pertama namanya A, kemudian tingginya 100, kemudian si B dengan tinggi 120. Jadi di antara A dan B lebih tinggi daripada A. Kemudian selanjutnya jika saya lakukan program ini lagi, jalankan program ini lagi, kemudian saya memilih 2 ke program, maka dia akan langsung ke program. Kita masukkan seperti yang tadi saja. Sini akan langsung membandingkan, dan di sini B ternyata lebih tinggi daripada A. Namun apabila saya memilih selain dari pilihan 1 dan 2, maka misalkan seperti ini, jika saya memilih 13, maka akan dijelaskan bahwa program ini tidak valid dan error. Kemudian langsung selesai. Kemudian di sini jika saya memberikan perintah tidak setelah melihat penjelasan program, maka program ini akan langsung berakhir, menyatakan terima kasih telah membuka program ini, dan akan selesai. Jadi dari program ini kita dapat membuat flowchart. Di sini selanjutnya yang akan kita jelaskan yaitu tentang flowchartnya. Di mana flowchart yang saya buat itu seperti ini, di mana yang pertama dimulai dari start, kemudian selanjutnya akan beralih ke percabangannya langsung, karena dari program saya itu langsung memberikan pemilihan yaitu antara 1 atau 2, di mana 1 akan turun ke bawah, maksud saya 1 akan ke kanan, yaitu menjelaskan output penjelasan program. Kemudian setelah menjelaskan program akan ditanya lagi 1 atau 2 atau ke program utama atau tidak, dan setelah itu jika memilih 1 maka akan ke program utama, kemudian jika memilih 2 maka akan langsung selesai di sini. Kemudian dari program ini tadi apabila memilih 2 akan ke program langsung, terus setelah dari program itu akan menginputkan biodata. Dari biodata itu kemudian selanjutnya akan dibandingkan dan akan menghasilkan output hasil perbandingan yang akan dinyatakan antara siapa yang lebih tinggi dari kedua orang yang ada dalam biodata itu. Kemudian program itu akan selesai. Namun apabila memilih selain dari 1 dan 2 maka akan langsung menyelesaikan program itu. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.